Jakarta Timur baru saja mengalami insiden tersebut. Setidaknya ada 20 siswa yang mengalami gejala muntah-muntah dan sakit perut usai menyantap. Sebanyak 20 siswa SDN Gedong 01 di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG) Selasa, 30 September 2025. Dikutip dari Tribun News, sejumlah pihak pun telah memberikan keterangan terkait kejadian ini sebagai berikut. 1. Bau menu MBG tak sedap. PLT Kepala SDN Gedong 01 Kurniasari mengatakan, secara aroma terdapat bau tidak sedap pada menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku dapur pemasok makanan. Iya, ada bau tidak sedap, ada, tercium, dari mie goreng, telurnya sedikit. Mengenai basi atau tidak, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, kata Kurniasari di Jakarta Timur, dilansir tribunjakarta.com, Selasa. Mie dan telur goreng itu termasuk menu MBG yang disajikan pihak SPPG kepada para murid SDN Gedong 01, selain tahu sumedang, oseng sawi, wortel, dan buah stroberi. Bukan hanya bau, Kurniasari menyatakan bahwa secara kasat mata tekstur menu yang disajikan berbeda, diantaranya karena mie goreng diberikan pihak SPPG tampak berlendir. Tekstur berbeda, ada yang berlendir. Sebelumnya pernah ada menu mie, MBG, juga, kalau tidak salah 3 kali dan sebelumnya tidak ada masalah, dampak kesehatan, ujarnya. Menurut Kurniasari, dari 20 murid yang diduga mengalami keracunan, 5 diantaranya sempat dibawa ke RSUD Pasar Rebo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Akan tetapi, mereka tidak sampai menjalani rawat inap karena beberapa saat setelah mendapat penanganan kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan tim medis untuk pulang. Karena belum ada statement, keterangan, apapun dari puskesmas maupun dinas kesehatan, maka dari pihak sekolah tidak bisa mengatakan kalau itu adalah keracunan, tuturnya. 2 MBG di SDN Gedong 01 dihentikan sementara. Akibat insiden ini, pemberian MBG di SDN Gedong 01 dihentikan sementara. Kurniasari mengatakan, pemberian MBG dihentikan hingga hasil uji laboratorium sampel menu makanan MBG untuk memastikan penyebab kasus rampung. Tidak diberikan sementara. Tadi dari pihak puskesmas sudah datang mengambil sampel, berikut juga dengan muntahan siswa, kata Kurniasari di Jakarta Timur, Selasa. Setelah kejadian keracunan, tim medis dari pihak puskesmas Kecamatan Pasar Rebo mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi anak-anak. Tim medis puskesmas Kecamatan Pasar Rebo juga sudah mengambil sampel makanan dan muntahan para siswa untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium memastikan penyebab kejadian. Karena belum ada statement, keterangan, apapun dari puskesmas maupun dinas kesehatan maka dari pihak sekolah tidak bisa mengatakan kalau itu adalah keracunan, ujarnya. 3. Gubernur Jakarta buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar panjang mengenai kasus ini. Ia berdalih belum mengetahui pasti detail dari peristiwa tersebut. Saya baru tahu ya, saya baru mendengar sekarang, ucapnya saat ditemui di Taman Bugar, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa. Politikus PDI Perjuangan, PDIP, ini memilih tak banyak berkomentar karena belum memperoleh laporannya. Kalau saya komentar nanti salah, tutur Pramono. 4. Wartawan dianiaya. Sebanyak 2 wartawan dianiaya pegawai SPPG Gedong 2 saat meliput kasus keracunan MBG di SDN 01 Gedong. Ada 2 wartawan yang menjadi korban, Miftahul Munir dari Surat Kabar Harian Warta Kota serta Rizky Fahlufi dari stasiun televisi MNC TV. Awalnya, sejumlah wartawan berusaha meliput SPPG pemasok MBG untuk SDN 01 Gedong. Ketika itu pada pukul 10.30 WIB, suasana di sekolah sudah sepi dan guru-guru terlihat berada di depan kelas. Sejumlah orang tua tampak sedang menunggu anaknya pulang sekolah di parkiran dalam SDN 01 Gedong. 5. Polisi periksa 5 saksi. Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kapolsek Pasar Rebo, AKP Wayan Wijaya mengatakan hingga kini sudah ada 5 orang saksi dimintai keterangan terdiri dari SPPG dan pihak sekolah. Dari pihak SPPG ada 3 orang yang kita mintai keterangan, yang memasak, makanan, dan pengantar makanan, kata Wayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa. Sedangkan dari pihak SDN Gedong 01, ada 2 orang yang dimintai keterangan, yaitu kepala sekolah dan seorang guru yang mengetahui kejadian tersebut. Lantaran masih proses pemeriksaan, Polsek Pasar Rebo belum dapat memastikan penyebab hingga 20 siswa mengalami sakit kepala, mual, hingga muntah usai menyantap MBG.
kali ini Komnas Perlindungan Anak hadir untuk mengunjungi salah satu sekolah SD yang kebetulan juga itu masih di area perkantoran kita di belakang kantor ini. Tentunya sebagai lembaga perlindungan anak perlu meminta informasi secara detail karena beberapa hari yang kemarin sore kita mendengar dari media dan tentu kita datang hari ini ke sekolah untuk mendapatkan informasi secara detail dari sekolah. Dan sebelumnya juga kita sudah mendatangi rumah sakit tempat di mana ada anak yang keracunan sempat di masuk IGD tapi lalu dipulangkan karena kondisinya sudah boleh dipulang. Totalnya itu 20 yang masuk IGD 5. Totalnya menurut keterangan pihak sekolah sampai dengan malam hari ada 22 karena sampai dengan sore itu korbannya 20 orang, kemudian mungkin bisa terjadi baru malam terasa akhirnya nambah korban itu jadi 20, totalnya jadi 22 orang. Dari pihak sekolah apa Pak keterangan yang bisa didapatkan atau yang dibangun? Iya, menurut pihak sekolah saya apresiasi pada pihak sekolah dan kepala sekolah merespon cepat ya ketika dibagikan makanan, kemudian mereka juga mendeteksi adanya bau yang kurang sedap ya, bau tidak enak gitu ya. Di menu apa? Di menu MBG ya. Mie goreng betul? Mungkin secara keseluruhan, terutama untuk mie goreng. Menurutnya warnanya berbeda, kemudian berbau. Jadi pada saat mereka mendapati itu, mereka langsung umumkan bahwa untuk di stop makanannya. Tapi untuk anak yang kelas 5, kelas 6, karena mereka baru selesai olahraga, mereka sudah sempat mengkonsumsi. Total yang diedarkan di sekolah ini berapa Pak? Totalnya tadi 240-an ya. Walaupun sekolah sudah menerima sampel sebelumnya dan saya apresiasi, walaupun saya tidak terlalu setuju bahwa guru sekolah menjadi sampel makanan tersebut ya, karena mereka harus dibebankan dengan itu tenaga pengajar dan kita nanti mendorong juga kepada BPN dan pemerintah untuk tidak melakukan itu. Jadi evaluasi dari Komnas Perlindungan Anak ini apa Pak? Saya kira cukup banyak ya. Mulai dari kesiapan dapur, kemudian evaluasinya sangat banyak. Menurut kami kesimpulannya program ini harus dievaluasi ulang secara menyeluruh, mulai dari pengadaan makanannya, pengadaan bahan bakunya, kemudian dapur-dapurnya. Dan menurut informasi yang saya dapat, hampir hanya 20% dapur-dapur itu yang memiliki sertifikat higienis dan sanitasi. Dan tentunya ini kan harus jadi perhatian pemerintah, seharusnya melakukan evaluasi dan yang hanya siap saja sebetulnya. Dan satu mungkin ya yang kita akan dorong, kami belum melihat, Komnas Perlindungan Anak belum melihat kejadian keracunan makanan ini bentuk tanggung jawab, hanya berupa evaluasi. Seharusnya dapur-dapur itu juga harus memberikan tanggung jawabnya ketika makanan itu dikonsumsi dan menyebabkan keracunan. Seperti apa Pak? Contohnya misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada di nomor 35 tahun 2014 bahwa anak dijamin makanan dan kesehatannya. Jadi siapapun pihak sebetulnya yang memproduksi makanan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan keracunan berarti lalai. Dan itu dapur-dapur itu kan bisnis gitu. Tentunya ini harus kita minta juga perhatiannya. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi kepada pihak-pihak yang secara kepentingan, secara hukum itu misalnya perlu diminta pertanggungjawaban, kita minta pertanggungjawaban. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa kita akan sarankan kepada pemerintah. Tentunya tidak hanya evaluasi. Saya kira itu masukan dari kita. Termasuk sanksi pidana Pak? Jika memungkinkan, bentuk tanggung jawabnya dan nanti akan menjadi evaluasi dan itu menjadi sebuah catatan. Kalau diperlukan ya harus sebetulnya. Siapapun. SPPG yang mengedarkan makanan ke sini tidak ada sertifikat layak juga Pak? Menurut informasi nanti kami minggu lalu sebetulnya hari Jumat sudah mengirimkan surat ke Badan Gizi Nasional. Kami meminta agar mereka memberikan informasi verifikasi tentang kasus kejadian ini
secara lengkap, rinci, detail gitu. Kalau problemnya itu beberapa poin, disampaikan beberapa poin. Yang kita temuin kan misalnya ada produksi dapurnya itu kemudian terlalu pagi sehingga makanan tiba di sekolah terlalu lama sehingga mengakibatkan makanan itu jadi beracun gitu ya. Nah itu yang kita minta nanti kita dukung sebetulnya program pemerintah ini yang mana peduli dengan anak-anak. Ya. Pak, ada laporan nggak sih kalau anak sementara di sekolah ini keberatan atau trauma untuk mencicipi program ini selanjutnya, Pak? Menurut keterangan pihak sekolah belum sampai ke tahap itu, tapi bahwa ya ini kan sekolah negeri ya mungkin bisa dimengerti ya. Sampai dengan informasi seperti tadi belum ada sikap sekolah untuk tapi dihentikan dulu untuk sementara. Untuk dihentikan dulu ya. Oke, jadi anak-anak bawa bekal dari rumah saja. Tidak sampai kami dapatkan informasi seperti itu, tapi bahwa memang delivery untuk makan MBG-nya itu di stop ya, dan nanti akan diberitahukan apakah nanti dimulainya kapan dan mungkin nanti masih ada evaluasi tentunya. Pak, di Jakarta berapa kasus Pak yang didata oleh KPRI? Dari berapa kasus keracunan MBG? Secara lengkap detail belum kita terima untuk yang di Jakarta. Informasi terakhir kemarin yang perwakilan kita di Jawa Barat ya kan sampai ribuan ya. Saya kira itu. Mbak Korelia boleh minta tanggapannya Mbak soal maraknya kasus keracunan MBG? Sadari bahwa kesehatan itu adalah hak anak, hak asasi anak. Jadi masalah kesehatan itu tidak bisa disepelekan. Jadi yang namanya proses memasak, bagaimana penyimpanannya, bahan-bahannya, SOP-nya lah itu harus benar-benar ya harus dilakukan dengan benar gitu. Seperti itu. Kalau ada tanggapan nggak soal angka yang sebetulnya keracunan itu menurut pemerintah hanya 0,0001%? Buat saya berapapun angkanya, mau 1 atau berapa, itu semua berharga. Karena kesehatan satu orang anak, nyawa seorang anak itu diperlukan di sini. Jadi itu sangat berharga. Apakah kita berhenti? Apakah kita harus berhenti ketika ada korban anak sampai meninggal? Apakah itu yang diinginkan? Tentunya kita tidak bermain dengan angka-angka seperti satu saja nyawa melayang. Itu nyawanya masa depan anak Indonesia. Masa depannya Indonesia 2045. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk korban nanti kita timnya akan informasikan lagi korbannya. Tapi kami sudah ke rumah sakit, menurut keterangan rumah sakit masih sejauh penanganan medis sudah dipulangkan, akhirnya sudah menunggu standarisasi untuk dipulangkan. Tapi hari ini tidak masuk sekolah. Tapi hari ini memang tidak masuk sekolah dan kami juga minta supaya kalaupun misalnya nanti ada reaksi berikutnya dari rumah sakit, kami dorong juga nanti untuk mendapatkan informasi itu seperti itu tentang rumah sakit ya dari Komnas Perlindungan Anak sebetulnya seperti yang tadi saya katakan, kita nggak bermain angka-angka itu, tapi justru kepentingan terbaik anak yang kita dahulukan. Ya, kalau melihat dari jumlah sebetulnya, ya kami patut untuk mendorong sebetulnya dihentikan dulu sementara sambil menunggu evaluasi secara detail lengkap seperti itu. Apa penyebabnya? Kemudian apa peranan dari dapur-dapur itu? Kalau memang kesalahan dari dapur itu ya dilakukan penanganan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.